Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Hanifa dengan NPM 20 10 30 1117. Untuk memenuhi tugas mata kuliah linguistik terapan, di sini saya akan bercerita tentang pembelajaran di masa COVID-19. Jadi, pembelajaran di masa COVID-19 telah mengalami banyak perubahan dan tantangan. Pandemi ini telah memaksa banyak orang, seperti sekolah dan lembaga pendidikan, untuk beralih ke pembelajaran jarak jauh ataupun online, guna untuk menjaga keselamatan dan kesehatan siswa dan juga staf pengajar. Banyak sekolah dan perguruan tinggi itu mengadopsi pembelajaran online melalui platform video konferensi seperti Zoom ataupun Google Meet, aplikasi pembelajaran daring, atau sistem manajemen pembelajaran. Siswa dan guru itu berinteraksi melalui internet untuk menghadiri kelas, mengirimkan tugas, atau melakukan diskusi pembelajaran jarak jauh. Hal ini memungkinkan siswa untuk terus belajar tanpa harus berada di kelas secara fisik. Lalu, apa yang dapat digantikan dan tidak dapat digantikan oleh teknologi internet ataupun komputer pada masa pembelajaran COVID-19? Nah, hal-hal yang dapat digantikan oleh komputer itu diantaranya yang pertama, seperti mengirimkan materi. Nah, mengirimkan materi ini dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk digital. Contohnya seperti presentasi, video, e-book, ataupun sumber belajar online lainnya. Nah, materi-materi tadi itu dapat diakses oleh siswa di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Lalu yang kedua, itu interaksi. Nah, interaksi antara siswa dan guru itu dapat juga dilakukan melalui media komputer, yaitu melalui video konferensi ataupun platform pembelajaran online. Nah, komputer itu memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan guru, diskusi di kelas dengan tanya jawab maupun penjelasan materinya itu secara virtual. Lalu yang ketiga itu adalah penilaian dan pemberian tugas. Nah, komputer ini di sini tuh dapat menggantikan pemberian tugas kepada siswa, dan siswa itu dapat mengumpulkan hasilnya tadi secara online, dan guru itu juga dapat menilainya tuh secara online. Lalu yang keempat, akses ke sumber belajar. Nah, komputer itu kan siswa untuk mengakses beragam sumber belajar online, termasuk e-book, jurnal ilmiah, video pembelajaran, situs web pendidikan, yang dapat memperluas aksesibilitas terhadap informasi ataupun pengetahuan. Lalu selanjutnya, hal-hal yang tidak dapat digantikan oleh komputer itu diantara yang pertama itu interaksi sosial. Jelas, komputer itu tidak sepenuhnya dapat menggantikan interaksi sosial antara siswa dan guru di dalam kelas. Jadi interaksi langsung seperti diskusi kelompok, kolaborasi fisik itu memiliki penilaian yang sangat penting dalam dunia pembelajaran. Lalu yang kedua, pengalaman praktis dan laboratorium, yang tentunya di sini tuh beberapa pelajaran butuhin praktikum. Selanjutnya yang ketiga, pemberian umpan balik secara personal. Nah, hal ini tuh artinya apa? Jadi meskipun komputer dapat memberikan umpan balik secara otomatis, umpan balik yang personal dan spesifik dari guru itu terhadap kemajuan siswa tuh seringkali tidak bisa digantikan. Jadi interaksi langsung dengan guru itu memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan dukungan yang lebih individual lagi dengan siswa. Lalu yang keempat, jelas itu adalah pengembangan keterampilan sosial dan empati. Lalu bagaimana pengalaman saya saat mengikuti pembelajaran di masa COVID? Nah, jadi kalau menurut pengalaman pribadi saya, pembelajaran di masa COVID itu nggak efektif karena menggunakan media online. Kemudian pembelajaran juga terasa monoton karena kita tuh kayak ketergantungan terus sama perangkat digital seperti HP maupun laptop. Terus kurangnya interaksi atau keterbatasan koneksi itu membuat ilmu ataupun mata kuliah yang dipelajari itu jadi nggak masuk ke otak. Jadi materi itu yang sebenarnya mudah dijelasin itu malah jadi terasa sulit karena menggunakan media online seperti Zoom ataupun Google Meet. Terus bahkan ada materi yang hanya kita tuh lihat di tayangan YouTube. Nah, hal ini bakal berbeda ketika interaksi itu dilakukan secara langsung. Ketika kita berinteraksi langsung di kelas, tentunya kita akan menemukan hal-hal yang tidak jelas. Seperti contohnya, materi tadi tuh jadi terasa jelas karena kita tuh menanyakan langsung terhadap dosen yang bersangkutan. Di saat itu juga tanpa terhalang sulitnya komunikasi ataupun koneksi internet.
Terus selain itu, pembelajaran di masa COVID-19 yang mengusung pembelajaran online itu membuat mahasiswa menjadi pribadi yang tertutup. Selain itu, karena kita nggak ke kampus, kita jadi nggak berinteraksi dengan teman ataupun bertemu dengan teman kita. Jadi kenalnya itu ya sebatas online aja atau melalui media sosialnya gitu. Nah, terus selain itu, pembelajaran di masa COVID itu juga bikin empati kita tuh turun. Jadi kita tuh nggak punya empati dulu antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan ternyata nggak berhenti di situ saja. Pembelajaran di masa COVID itu ternyata dampaknya kemana-mana. Jadi kayak mahasiswa tuh jadi ngerasa asing gitu loh sama mahasiswa lain. Jadi kayak mereka tuh jadi pribadi yang lebih tertutup karena udah terlanjur nyaman dengan zona nyamannya mereka belajar di rumah, belajarnya enak online kayak gitu. Nah, jadi tuh kayak mahasiswa tuh jadi nggak tertarik lagi dengan pembelajaran offline karena udah saking nyamannya. Nah, dampak lain yang bisa terasa itu juga minat organisasi itu juga turun. Nah, minat organisasi turun dimana kan organisasi itu sebagai sebuah wadah ya. Nah, jadi kayak sekarang tuh udah jarang banget gitu loh orang-orang anak-anak mahasiswa tuh mau bergabung dengan organisasi. Lalu semakin minimnya kayak interaksi antara satu dengan yang lainnya. Tentunya itu juga salah satu dampak pembelajaran di masa COVID. Lalu gimana pendapat saya mengenai pembelajaran di masa COVID? Menurut pendapat saya pribadi, tentunya pembelajaran di masa COVID itu emang efektif dilakukan ketika hal itu
dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi kan mengharuskan pembelajaran itu di rumah tanpa bertatap muka, tapi kita belajarnya jalan terus gitu loh. Nah, namun alangkah baiknya itu kalau bisa pembelajaran itu dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran pada umumnya, seperti ya kita berangkat kuliah, pulang kuliah, kita bisa berinteraksi sama teman-teman, diskusi sama teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi selain ilmu yang kita dapatin, interaksi sosial dengan teman seperti diskusi, bahas isu-isu terkini yang ada di luar kuliah, ataupun bisa membahas mata pelajaran yang ada tuh jadi terasa lebih seru dan lebih lebih terbuka lagi gitu loh. Nah, melalui diskusi-diskusi tadi, tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih kritis dan terbuka pada setiap perubahan yang ada. Dan tentunya juga akan menjadi lebih seru dan lebih berwarna jika dilakukan secara langsung, bukannya melalui tatapan layar saja. Meski saya akui itu pembelajaran di masa COVID itu udah menggunakan berbagai macam teknologi yang mutakhir, namun tetap saja semua teknologi itu tidak bisa tergantikan ketika kita itu bertemu antara satu orang dengan orang lain secara langsung, melakukan pembelajaran secara langsung, berdiskusi hal-hal lain-lainnya itu secara langsung, seperti itu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.